pagi ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin kepada saudara. Belum selesai, ini bagian yang kedua tentang penghasilan. Kemarin saya sampaikan kepada saudara bahwa sesungguhnya apapun yang kita kerjakan di dunia ini, semua yang kita lakukan gitu ya. Orang bertani, orang beternak, orang berniaga, berdagang, bekerja, termasuk seperti saya melayani Tuhan. Ekspektasinya tujuannya cuma satu, hasil. Ya, apakah ada hasilnya? Selalu orang mengerjakan sesuatu bicara keberhasilan, ada hasilnya atau tidak gitu. Kemarin kita udah belajar itu. Coba kita kembali baca ayatnya secara lengkap ya, supaya dapat pemahaman pada bagian kedua ini. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ya. Saya baca ayat 1, ada 2 dan 11-nya sama-sama. Begini kata firman Allah, Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. 2 terus. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4 terus. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat yang kelima, saudara. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6 terus. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, ayat yang ketujuh, saudara ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu, menarik dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 terus. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11, mari sama-sama kita membaca 2 dan 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mari kita langsung lihat pada gambar pertama, Lukas 5 ayat 1. Kemarin kita sudah belajar dalam Lukas 5 ayat 1 bahwa pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Dikatakan sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saya ulang sedikit. Kemarin kita belajar bahwa ternyata Danau Genesaret itu punya 4 nama. Ya, yang pertama adalah Genesaret, artinya kegagalan. Kedua, Tiberias, angin ribut atau angin tofan yang keras. Kadangkala menjadi pengalaman hidup kekristenan kita, mengalami kegagalan karena dihantam badai masalah yang keras. Tapi selama hati kita, mulut kita ada kineret, ada pujian, ada nyanyian syukur, ada musik nyanyian di hati kita, pasti Tuhan bawa kehidupan kita pada satu jalan, pada satu area yang namanya Galilea. Doa saya pagi ini di tahun 2023, di tahun yang baru ini, setiap Anda, setiap keluarga, bisnis, perniagaan, usaha Anda, dalam nama Yesus Anda mengalami Galilea. Bilang sama-sama saya, aku mengalami Galilea. Doa saya, Tuhan lepaskan kuasa Galilea kepada saudara. Ketenangan yang tadinya seperti kena ombak Anda bergoyang kehidupannya.
Ada yang namanya angin ribut menerpa saudara. Tahun ini, tahun Anda mengalami kebaikan, ketenangan. Yang tadinya rasanya risau, kecewa. Anda mengalami masa ketenangan di tahun ini. Anda mengalami namanya berkat-berkat Tuhan yang limpah. Tuhan membuka pintu berkat-berkat yang baik kepada saudara. Meskipun tahun ini tetap orang katakan tahun secara global ekonomi itu mengalami resesi. Saya mau kasih tahu sama saudara begini. Saya mau bicara, perhatikan baik-baik. Kita berangkat dari sini. Yang ditakutkan oleh dunia, termasuk kita anak-anak Tuhan adalah ketika kehidupan kita memasuki yang namanya resesi. Dunia pun takut secara global masuk pada yang namanya resesi. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kabar baiknya begini. Memang kita semua anak-anak Tuhan, kita tinggal di dalam dunia. Tapi dengarkan, firman Allah berkata, kita bukan berasal dari dunia. Kita adalah anak-anak kerajaan. Kita warga negara sorga. Anda tahu, kabar baiknya begini. Sorga, kerajaan Allah itu tidak pernah mengalami resesi. Segala sesuatu yang ada di kerajaan sorga adalah begini, tetap naik dan tidak pernah turun. Saya percaya meskipun dunia mengalami resesi, kabar baiknya gini, berkat kita, ekonomi kita, kebaikan kita bukan berasal dari bawah di bumi ini. Berkat kita berasal dari atas. Makanya jangan Anda lalu ketika berdoa, jangan kita ketika menyampaikan sesuatu, memohon kepada Tuhan di hadapan Tuhan berkata begini, Tuhan, karena keadaan dunia lagi sulit, karena keadaan dunia sedang resesi Tuhan, maka bisnis saya, usaha saya, omsetnya turun. Anda jangan berkata sebagai anak Tuhan, menghadap Dia dan berkata begini, Tuhan, karena dunia ekonomi lagi resesi, maka omset saya jadi nol, saya jadi gagal Tuhan. Saya percaya surga pasti menjawab begini, yang pasti dalam hidupmu ada Yesus atau tidak. Karena percayalah, berkat kita bukan dari bawah, berkat kita dari atas. Kita adalah anak-anak kerajaan. Katakan amin. Kita hidup di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia, kata Alkitab. Kita anak-anak kerajaan. Dan anak-anak kerajaan berkatnya dari kerajaan sorga, dari atas. Mari kita belajar sesuatu dari sini. Ada kisah yang barusan kita baca, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Singkat saja begini. Ini cerita klasik yang menceritakan Petrus dan kawan-kawan sebagai nelayan itu gagal total. Mereka gagal dalam hidupnya, mereka tidak berhasil dalam pekerjaannya bukan karena mereka malas. Kalau mereka gagal, mereka tidak berhasil dalam bisnis usaha yang dikerjakan karena sebabnya adalah mereka malas. Ini lain cerita. Kemalasan kita tidak usah ngomong, kita nggak usah cerita. Petrus bukan malas, dia sudah bekerja keras gitu loh, tapi gagal. Saya mau ingatkan dia, bagian pertama, pelajaran pentingnya adalah begini. Memasuki berjalan di tahun 2023, tahun yang baru buat kita. Pasti ada banyak pengalaman yang baru. Ada hal-hal yang baru yang kita bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Ingat pesan firman Allah pagi ini. Belajarlah dari kisah Petrus yang gagal total. Kerja keras tapi gagal. Kita nggak bisa berkata gini, oh Petrus nggak pengalaman. Petrus dari kecil saya katakan, dia hidup di sekitar danau Genesaret. Danau yang di mana dia mengalami kegagalan. Dia dari kecil, kalau saya boleh katakan, dia ini nelayan sejati. Dia sudah pasti sangat kenal seluk-beluknya dari A sampai Z kondisi keadaan danau Genesaret. Tapi tetap waktu kerja mencari ikan, menebarkan jala di danau Genesaret, dia tetap gagal loh. Padahal sudah tahu seluk-beluknya danau Genesaret dari A sampai Z. Dia sudah pasti bisa menghandle semua yang dia kerjakan. Dia sudah tahu semuanya. Apa yang akan dia lakukan, urusan menjala ikan. Dia ngerti kok, aku mampu mengerjakan ini.
Dia tahu aku bisa menghandle pengalaman pekerjaan ini. Dari A sampai Z seluk beluk pekerjaan, menjala ikan. Dia sudah cakap, dia ngerti. Aku pengalaman dan bisa menghandle ini. Itu persoalannya. Makanya kita belajar menjalani tahun baru ini. Anda tidak cukup hanya mengandalkan pengalamanmu. Bahkan saya berani katakan jangan mengandalkan hanya skillmu. Pertanyaan yang penting adalah di tengah-tengah seluk beluk handle kita semuanya bisa mengatasi. Adakah Yesus hadir bersama kita? Itu yang penting. Adakah Yesus terlibat hadir dalam pekerjaan kita? Kita bicara soal keberhasilan. Selalu yang kita kerjakan, kita punya kerinduan berhasil. Kalau Anda mau berhasil di tahun 2023, kuncinya adalah ada Yesus atau tidak dalamnya kita kerjakan. Tidak cukup, saya katakan tidak cukup Anda hanya mengandalkan kemampuanmu dan pengalamanmu. Belajar dari Petrus yang sudah tahu seluk beluk Danau Genesaret dan bisa menghandle. Dia tahu apa yang dia kerjakan dari A sampai Z, tapi tetap gagal. Sudah kerja keras, bukan malas. Malas itu lain cerita. Ini sudah kerja keras. Saya percaya Petrus ini dan kawan-kawan sudah mengerahkan segala daya yang mereka tahu. Energinya, pengalamannya, kepintarannya, jurus-jurusnya. Semua jurus tertinggi yang dia tahu sudah dikeluarkan. Tetap gagal. Saya mau ingatkan, Anda kalau mengandalkan kemampuanmu, kehebatan pengalamanmu, Anda bisa gagal. Anda bisa gak berhasil. Kalau Anda mau berhasil, pastikan ada Yesus hadir terlibat dalam yang kita kerjakan. Hari itu di ayat yang kedua, Lukas 5 ayat kedua, Petrus mengalami Genesaret. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang kedua dikatakan begini, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Kemarin kita udah belajar, nelayan-nelayannya telah turun, dikatakan dan sedang membasuh jalannya. Saya kemarin bilang, nelayan yang berhasil menangkap banyak ikan turun dari perahu, bukan mencuci jala, bukan membersihkan jala, bukan memperbaiki jala yang mungkin putus senarnya, talinya, tetapi pasti menghitung ikan dan bergegas pergi ke pasar ikan menjual ikannya. Itu berarti berhasil. Tapi ini gagal, cuman mencuci jala, membersihkan kotoran-kotoran di jala mereka. Makna rohani kemarin kita udah belajar, saya nggak ulang. Tapi perhatikan, ini dua perahu yang gagal. Lihat ayat yang ketiga. Kalau Anda kelihatan ayat ini, mari sama-sama kita baca di ayat yang ketiga. Saya mau bicara di sini sama saudara, ayat 3, 2 dan 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perhatikan ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Perahunya siapa? Yaitu perahunya Simon. Ada dua perahu yang gagal. Lalu Yesus mendatangi, bahkan masuk tinggal di satu perahu. Itulah perahunya Simon. Saudara, di dunia ini gak ada orang yang berteman dekat-dekat sama orang yang gagal. Hari itu saya mau katakan, Simon Petrus adalah Simon yang gagal. Dalam bisnisnya, pekerjaannya, dalam kerja kerasnya dia gagal. Tapi menarik, ada satu pribadi yang berbeda dengan dunia ini, yaitu cuman Yesus yang mau mendekati orang yang gagal. Bahkan tinggal di perahu orang yang gagal, perahunya Simon. Biasanya di dunia ini, ketika orang sukses, ketika orang uangnya banyak gitu ya, ketika dia kaya raya, maka banyak orang dekat sama dia, banyak orang mau berteman sama dia. Bahkan orang yang sebetulnya bukan teman, ya kita ngerti lah itu. Ngaku-ngaku teman, kita ini teman lama. Ada tanya, kapan ya kita ketemu? Kita lupa, memang tidak pernah kenal. Tapi itu yang terjadi di dunia. Ketika ada sukses, banyak uang, kaya raya, banyak orang merasa menjadi teman saudara. Kita teman lama, kamu lupa ya? Yang bukan teman ngaku teman. Bahkan banyak orang berkata, kita ini keluarga. Meskipun keluarga jauh,
banyak orang jadi ngaku-ngaku keluarga gitu saudara ya. Kita keluarga dari mana Ci? Keluarga dari mana kok? Keluarga dari mana Pak? Dari makco, dari kongco kita. Kita ini cucu bersaudara, padahal jauh banget. Yang bukan keluarga bisa ngaku keluarga meskipun jauh. Semuanya pengen mendekati kepada Anda ketika Anda sukses, ketika Anda kaya dan banyak duit. Tapi coba ketika Anda gagal, ketika Anda bokeh, ketika Anda tidak punya uang habis. Teman mulai tinggalkan saudara. Ya kan? Keluarga mulai tinggalkan saudara. Ketika Anda gagal tidak punya uang, Anda telepon. Atau Anda datang di rumah saudaramu. Langsung saudara yang biasanya terbuka, open sama saudara cerita. Ketawa, ketawi enak. Jadi berdiam diri, jadi menutup diri. Jadi gak banyak cerita. Karena mereka pikir Anda datang mau ngutang. Serba gak enak loh ngalami kondisi seperti itu. Orang gagal itu gak enak. Dekat sama orang dipikir yang salah saudara ya. Mereka berpikir kita mau bikin ini, mau mengganggu mereka. Tapi lihat itu dunia. Gak ada orang mau dekat, gak ada orang mau berteman, gak ada orang mau bersahabat bahkan menjadi keluarga kita. Yesus berbeda, Yesus tidak. Justru di ayat yang ketiga, Yesus itu naik dalam salah satu perahu yang gagal. Itunya perahu Simon. Yesus masuk. Perahu di sini bicara kehidupan kita. Perahu juga bisa bicara keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, gereja kita. Makanya seringkali organisasi gereja yang namanya BAMAK atau BKSG selalu dilambangkan dengan perahu yang ada di lautan yang luas. Perahu bukan cuma saja lambang gereja, bukan hanya lambang orang percaya, itu pun lambang pekerjaan kita dan masa depan kita. Yesus masuk pada perahu yang gagal, perahunya Simon. Pagi ini saya mau berkata kepada Anda semua, Anda jangan lemah dulu imannya. Anda jangan frustasi dulu jika itu adalah Anda orangnya gagal. Ingat, ada Yesus yang mau dekat sama saudara. Ada Yesus yang mengerti dan peduli kepada kegagalanmu. Izinkan buka hatimu biar Yesus masuk dalam perahu kita yang gagal. Open hatimu, terima dia, percaya pada dia. Yesus itu baik. Apa sih maksudnya Tuhan datang kepada perahu yang gagal, perahunya Simon? Yesus mau memulihkan. Yesus mau memberkati. Yesus mau memberikan keberhasilan kepada kita di tahun 2023 ini. Asal ada buka hatimu. Asal Anda mau percaya menerima dia. Kegagalanmu akan diubah jadi keberhasilan. Kita sedang bicara fokus tentang keberhasilan. Orang yang gagal tidak akan terus gagal. Tuhan bisa ubah kegagalan kita jadi keberhasilan. Itu dia. Yang kecil tidak dibiarkan kecil, dia akan mengalami perkara yang besar. Yang besar Tuhan bisa ubah dia menjadi lebih besar. Hanya Yesus yang bisa bikin itu sama saudara. Hari ini perahu kehidupan yang kita yang gagal sudah tebarkan jala di mana-mana, tapi gagal tidak bisa menangkap seekor ikan pun. Mari buka perahu kehidupan kita untuk terima Yesus dalam kehidupan setiap kita. Apa yang terjadi dalam ayat ini? Yesus pinjam perahunya Simon. Dan Simon Petrus tidak keberatan. Ingat ya, ketika Tuhan itu meminjam sesuatu kepada kita, ada satu ayat, saya lupa itu ayatnya dalam kitab Amsal. Ada mungkin ingat itu kalimatnya ya. Yesus berkata begini, barang siapa yang memiutangi gitu ya, memiutangi Tuhan karena menolong seseorang, memiutangi Tuhan, Tuhan itu akan membayar, yang memberikan upah kepada perbuatannya. Itu ada di dalam Amsal saudara ya. Amsal 19, ini saya ketemu ayatnya. Amsal 19, saya minta tolong multimedia bantu saya di ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat 17. Saya ingin Anda bisa memahami ini. Saudara, mari kita sama-sama membaca ayat ini 2 dan 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, perhatikan, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini menarik loh ini ayat. Yang saya mau ambil pada setelah koma. Orang yang memiutangi Tuhan, ya
Mungkin dia menabur buat pekerjaan Tuhan, itu memiutangi Tuhan. Anda korban untuk pekerjaan Tuhan, itu memiutangi Tuhan. Atau Anda menolong orang yang lemah, itu di mata Tuhan kamu sedang memiutangi Tuhan. Dan orang yang memiutangi Tuhan buat sesuatu untuk Tuhan, Alkitab katakan Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dan selalu saya ajarkan, Tuhan itu kalau balas perbuatan kita, taburan kita, itu bayarnya, upahnya, balasnya itu apa? Sampai sebunga-bunganya. Anda lihat nanti Petrus, dia mengalami yang namanya booming yang luar biasa. Sesuatu yang dia tidak pernah alami. Hari itu Petrus mengalami satu terobosan yang sangat pesat. Dalam bisnis pekerjaannya Petrus mengalami pertumbuhan yang pesat. Apa sih booming? Booming itu satu ledakan. Ya, satu pertumbuhan yang sangat cepat, sangat pesat. Terobosan yang sangat hebat, itu booming. Saya percaya di dalam perjalanan rohani kita, iman berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa mengalami satu terobosan yang sangat cepat. Tuhan itu ahlinya percepatan. Petrus itu kalau nanti kita baca mulai ayat yang ke-6, 5, 6, 7. Mungkin sebutlah Petrus paling-paling 1 jam bersama dengan Tuhan. Itu hasil kerja bersama Tuhan. Itu mungkin kalau dikumpulkan itu 1 bulan 2 bulan dia kerja, baru dapat 2 perahu penuh dengan ikan. Itu pun perahunya hampir tenggelam. Cuman 1 jam bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa bikin percepatan. Tuhan bisa bikin terobosan yang sangat hebat. Ahlinya dia. Itu namanya booming, saudara ya. Sesuatu terobosan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya di tahun ini, di tahun 2023, aminkan ini, bahwa Tuhan bisa bikin yang namanya booming sama saudara. Bilang sama-sama saya bisa ngalami booming di tahun 2023. Anda bisa mulai chatting sekarang juga. Tuliskan di chatting di YouTube saudara, YouTube channel GSPD Philadelphia Jombang atau di akun Facebook yang ada. Saya bisa mengalami booming di tahun 2023. Usaha saudara itu bisa mengalami booming. Anda bisa dalam perjalanan rohani mengalami percepatan seperti ini. Sorga bisa melakukan itu bagi Anda. Mari kita belajar bagaimana caranya kita mengalami keberhasilan yang seperti ini, yang tidak umum, yang dunia tidak bisa lakukan. Masa kerja 1 jam, semalam-malaman kerja keras, udah muter Danau Genesaret, gagal, tidak bisa menangkap apa-apa. Hari itu 1 jam dengan Tuhan, ngalami Galilea, ngalami keberhasilan yang luar biasa. Ini yang saya bilang sama saudara tadi, yang kecil tidak tetap dibiarkan kecil, yang gagal tidak dibiarkan gagal terus, ngalami keberhasilan. Tuhan yang ubah, yang kecil jadi besar. Petrus ngalami itu saudara ya. Mari kita belajar kunci yang pertama. Petrus menyediakan perahunya untuk apa? Untuk mimbarnya Yesus. Di dalam ayat yang ketiga saya coba baca ulang sedikit lagi ya. Dikatakan ia yaitu Yesus naik ke dalam salah satu perahunya itu, perahunya Simon, yaitu perahunya Simon, dan menyuruh dia, Yesus mulai kasih perintah supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Perhatikan ayat ini. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Mungkin saya sambung ayat yang keempat berikutnya, saya konekkan jadikan satu. Mari sama-sama kita baca jemaat Tuhan di ayat yang keempat, dengan keras kita baca ya. 2 dan 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ini menarik loh. Kalau Anda ingin ngalami namanya booming, yang sesuatu berkat, sesuatu mujizat, sesuatu terobosan yang besar, dahsyat, hebat dan pesat, yang tahun-tahun sebelumnya Anda belum pernah ngalami, tapi dalam nama Yesus di tahun ini Anda bisa ngalami itu. Saya percaya
ketika saya sedang melepaskan perkataan ini, ada di antara saudara yang mengamenkan, amin pendeta, saya sudah mengalami booming itu. Tahun sebelumnya saya belum pernah mengalami, awal tahun ini, Januari ini, saya mengalami booming. Haleluya. Dan itu memang bisa terjadi sama kita. Bagaimana caranya? Saudara, yang pertama adalah kita mesti belajar sebanyak-banyaknya pada masa persiapan. Apa maksud saya belajar sebanyak-banyaknya pada masa persiapan, pada masa proses? Belajar di situ sebanyak-banyaknya. Jangan cepat-cepat pengen mau berkat. Ikuti prosesnya Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita belajar, ingat beberapa hari yang lalu Anda masih ingat, setiap kali kita mengalami ujian, mengalami masalah, mengalami apa saja, Anda mesti bertanya gini, Tuhan, pelajaran apa yang Tuhan sedang kasih kepada saya? Ada diberkati juga, pasti ada pelajaran Tuhan di situ. Ini pelajaran apa Tuhan? Ingat saudara ya, kunci pertama ngalami booming, kunci pertama ngalami terobosan percepatan yang pesat di tahun ini. Belajarlah sebanyak-banyaknya pada masa di mana Tuhan izinkan kita belajar di situ. Perahunya Simon dipakai untuk mengajar sama Tuhan. Dan Tuhan ngajarnya kalau dia merasa belum selesai, dia akan terus mengajar kepada kita. Dan Petrus, dia mau sabarkan hatinya sampai proses pelajaran itu selesai. Dia nggak bertanya, kapan berkatnya Tuhan, enggak. Sementara Tuhan mengajar, dia ikuti terus. Ketika dia mengajar orang banyak, dia dengar ajaran Tuhan. Dengar firman. Selalu mujizat, kesembuhan, pertolongan, percepatan, booming dari Tuhan diawali dengan pengajaran firman. Bagaimana kita bisa mengalami berkat Tuhan, uluran tangan Tuhan, kalau kita nggak ngerti prosesnya? Saya mesti bikin apa? Itu lewat firman. Bagaimana kita bisa mentaati perintah Tuhan kalau nggak dengar ajarannya dulu? Yesus mengajar dulu, dia bongkar hati kita dulu, dia bongkar pikiran kita dulu, prinsip-prinsip yang salah dikeluarin dulu. Hukum-hukum yang salah dikeluarin dulu. Ingat, kalau Anda di tahun ini ingin mengalami percepatan Tuhan, prinsip yang salah kita buang. Harus ikut prinsipnya Tuhan, hukum Tuhan, itu dibongkar. Tuhan ngajar orang banyak. Tiba-tiba di ayat yang keempat muncul kalimat ini. Setelah selesai berbicara. Berbicara kepada siapa? Kepada orang banyak seperti pagi ini. Firman disampaikan kepada banyak orang. Tapi tiba-tiba Yesus ini berkata begini, ia berkata kepada Simon. Saya percaya ketika firman diberitakan kepada banyak orang seperti ini, sementara kita dengar, tiba-tiba kita dapat satu rema buat kita pribadi. Setiap kali khotbah pengajaran disampaikan seperti pagi ini, itu ada ribuan lautan kata-kata yang diajarkan. Tapi saya percaya ada satu kata pesan Tuhan seperti perkataan Tuhan buat Simon secara pribadi. Dikatakan ia berkata kepada Simon. Tadinya berkata kepada semua orang diajarkan. Tiba-tiba Petrus menangkap satu kata buat pribadinya. Saya berharap pagi ini ada satu perkataan rema yang hidup. Ada pewahyuan firman yang hidup. Itu datang di hati saudara. Anda tangkap, ini buat saya ini rema. Dan itu yang mendirect masa depan kita mengalami booming di tahun ini. Apa yang terjadi? Muncul satu perkataan pesan pribadi buat Simon Petrus. Perkataan berkata ini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, dari ayat ini hal yang kedua, yang pertama, belajarlah sebanyak-banyaknya pada kesempatan masa proses itu. Seperti Yusuf itu loh. Kepanjangan kalau saya cerita itu ya. Dia nikmati proses itu, tidak pernah mengeluh. Pelajaran dari Tuhan dia nikmati sampai selesai di penjara. Dia keluar tiba-tiba jadi orang kedua setelah Raja Fir'aun. Setelah dia menikmati prosesnya Tuhan itu. Ketika Tuhan mengajar kita, ya nikmati pelajarannya. Tuhan kadang-kadang gak terlalu cepat ya untuk mengubah hidup kita. Tapi selalu tepat pada waktunya. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat dia mengajar kita. Kapan prosesnya belajar Tuhan tahu. Kapan waktu yang tepat. Dan pasti muncul kata ini. Kata yang kita tunggu-tunggu. Tuhan berkata begini.
sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah begini. Saudara harus jangan meremehkan permulaan yang kecil. Pelajaran kedua untuk mengalami booming, mengalami keberhasilan di tahun ini. Jangan pernah meremehkan permulaan yang kecil. Jangan pernah merendahkan perkara yang kecil. Dimulai dengan perkataan pesan secara pribadi. Simon, sekarang bertolak ke tempat yang lebih dalam. Petrus nurut di sini. Permulaan kecil, dia taat walaupun dia nggak tahu mau untuk apa, mau bikin apa. Lalu muncul kalimat yang kedua, dan sekarang tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Petrus mulai perang di pikirannya. Terbukti di ayat yang ke-5, Petrus menjawab begini. Simon menjawab, apa kata Petrus? Jangan remehkan permulaan yang kecil ya. Petrus berkata begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ayat 6, sama-sama kita baca ayat yang ke-6, ayat yang terakhir buat kita karena waktu. 2 dan 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jalannya koyak. Koyak ini bukan putus, robek jalannya. Robek. Saya yakin banyak ikan yang lepas. Meskipun jala robek, banyak ikan yang lepas. Apa yang terjadi? Itu tetap perahu Simon gak bisa nampung berkat Tuhan itu. Gak bisa menampung booming berkat dari Tuhan. Keberhasilan yang pesat. Percepatan yang luar biasa. Sampai dia panggil temannya, sini satu perahu lagi. 2 perahu penuh dengan ikan, itu pun hampir tenggelam. Full penuh itu 2 perahu. Itu barangkali hasil kerja 2 bulan kali. Tiap hari menjala 2 perahu dengan ikan. Tapi ini cuma 1 jam dengan Tuhan. Persoalannya adalah tidak penting kita bicara kegagalannya. Petrus memang gagal. Hari ini kalau Anda gagal, tidak penting kita ngomong kegagalan kita. Yang penting adalah solusinya. Solusinya bagaimana kata firman, itu yang penting. Solusinya adalah pada Moses belajar nikmati. Yang kedua adalah jangan meremehkan permulaan yang kecil. Pada perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan, taati saja. Taat kadang sukar, taat kadang berat, tapi taat kunci booming, taat kunci berkat. Mengalami percepatan di tahun ini, belajar taat, jangan remehkan yang kecil, permulaan yang kecil. Bawa perahu ke tempat yang dalam. Petrus nurut, sekarang tebarkan jalamu. Ada peperangan sebetulnya, karena Petrus tahu menebarkan jala, menangkap ikan. Di masa matahari mulai bersinar, ikan gak ada di tengah, perahunya udah mulai di tengah. Petrus tahu, dia ngerti seluk beluk yang namanya danau Genesaret. Dia tahu tidak ada ikan seekor pun di tengah. Tapi karena perkataanmu Tuhan, aku melakukannya juga. Ini permulaan yang kecil dan Petrus bisa taat. Hasilnya apa? Ketika Petrus tebarkan jala, dia menangkap sejumlah besar ikan. Alkitab katakan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jala koyak, tetap 2 perahu penuh dengan ikan. Saya belum bicara jala yang koyak sama saudara. Tapi Minggu Senin saya sudah mulai bicara tentang Imlek. Yang kaitannya dengan Alkitab tentunya. Tapi saya mau akhiri pada bagian ini. Mereka menangkap dikatakan sejumlah besar ikan. Dimulai dengan ketaatan dan permulaan yang kecil. Saudara jangan remehkan permulaan yang kecil ya. Ketaatan yang kecil, kesetiaan yang kecil, itu Tuhan bayar sama kita. Tuhan gak pernah hutang loh sama kita. Ketika Tuhan kasih pesan sama kita di hati, Tuhan bicara, lakukan. Ketaatan yang kecil ada lakukan, itu ada upah dari Tuhan. Anda yang bisa terjemahkan ya, misalnya saya pernah beberapa kali ngalami saudara ya, menabur. Tuhan gerakan saya menabur. Mau buat teman hamba Tuhan, mau kadang-kadang ada orang yang saya lewat gitu, saya bisa berhenti sama istri saya tabur. Itu kadang-kadang ketaatan yang kecil, tetapi upahnya sangat besar. Atau kita malam-malam, tengah malam dibangunkan sama Tuhan, rasanya ogah daging ini malas bangun. Tapi Anda bangun dan Anda taat berdoa.
atau mendoakan seseorang yang Tuhan ingatkan, Anda doakan dia, itu ketaatan yang kecil, kelihatannya remeh, tetapi ternyata itu menentukan masa depan saudara. Dan jangan biarkan ketidaktaatan yang kecil. Kalau dosa itu ada upahnya maut, saya pernah ajarkan, apalagi ketaatan cinta kepada Tuhan, upahnya sangat luar biasa. Petrus dimulai dengan ketaatan yang kecil, dia mengalami booming yang luar biasa. Singkat kata bagian akhir, saya berdoa di tahun ini karena ketaatan saudara, kecintaan saudara pada Tuhan, saya berdoa Anda mengalami booming yang luar biasa. Yang gagal seperti Petrus gak terus gagal. Gagal bisa diobat jadi keberhasilan. Yang kecil omsetnya tidak dibiarkan kecil. Yang kecil pasti mengalami keberhasilan yang besar. Bahkan yang sudah besar, dia mengalami bisa lebih besar. Kuncinya apa? Jangan meremehkan permulaan yang kecil. Taat saja sama Tuhan. Tembok Yeriko yang kokoh, yang besar, yang kuat itu roboh. Karena hasil ketaatan, keliling saja taat. Tidak masuk akal sebetulnya. Tapi taat, Petrus taat. Hasilnya booming. Saya percaya tahun ini pintu-pintu terbaik yang diberikan Tuhan itu dibuka sama kita. Saya berdoa kegagalanmu diobat jadi keberhasilan. Ayo yang gagal jangan frustasi dulu. Percaya sama Tuhan. Percaya sama firman. Prinsip yang salah buang, ikuti prinsipnya Tuhan. Doa saya keberhasilan itu menjadi bagian saudara. Bayar dengan ketaatan setiap kita. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.